Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fitsa Putri, NIM 20026027, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baik, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen Ibu Desri Yeni, SSOS MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan dan cara menjilid buku. Pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Pada dasarnya, penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Penjilitan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan. Faktor usia, kondisi ruangan, penyimpanan yang tidak sesuai, pemakaian yang relatif sering dan salah, dimakan serangga atau rayap, dan lain-lain mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak. Bahan pustaka yang rusak itu perlu diperbaiki. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem atau jahitan yang lepas, sampul yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan merepasi atau menjilid kembali. Penjilitan kembali dimaksud untuk mempertahankan bentuk fisik sekaligus mempertahankan kandungan informasi di dalamnya. Kekayaan koleksi perpustakaan sebagai aset bangsa yang memuat nilai-nilai luhur bangsa merupakan sumber informasi utama yang harus dilestarikan. B. Tujuan penjilitan. Tujuan utama penjilitan di perpustakaan adalah untuk melestarikan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Tujuan penjilitan yang lainnya antara lain: yang pertama, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku; yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya seperti robek, hilang, terkena jamur, halaman yang tidak beraturan; yang ketiga, memudahkan pengguna bahan pustaka atau mudah dibolak-balik. C. Pengertian, istilah, dan definisi dari penjilitan. Penjilitan adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilitan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak agar kondisi bisa dikembalikan seperti aslinya. Untuk itu, diperlukan pengetahuan teknis cara menjilid agar mutu jilidan sesuai dengan maksud dan tujuan serta bentuk jilidannya bisa diwujudkan secara maksimal. Istilah dan definisi dalam kegiatan penjilitan. Yang pertama, ada bahan penutup atau kumpulan bahan-bahan penutup seperti karton dan tatanan yang siap diletakkan pada blok buku. Yang kedua, ada blok buku, yaitu kumpulan lembaran termasuk naskah tercetak atau tertulis dan semua kertas yang ditambahkan oleh penjilitan buku yang akan atau telah dijilid. Yang ketiga, ada jahit lewat lipatan. Metode mengaitkan signatur atau karet atau kuras yang terpisah dengan benang-benang yang melewati atau menembus lipatan dari bagian dalam keteran atau kuras. Yang keempat, ada jahit samping. Metode untuk mengamankan lembaran buku dengan benang dengan pinggiran jilid. Benang tersebut melewati atau menembus seluruh ketebalan blok buku. Yang kelima, ada jilid ulang, yaitu proses menggantikan suatu jilid yang menggunakan baik metode original dengan mempertahankan jahitan yang lama maupun baru dari penyatuan lembaran. Yang keenam, ada kertas berbuffer basah. Kertas dengan pH 7.0 atau lebih mengandung senyawa, misalnya kalsium karbonat, pada suatu tingkat yang cukup untuk menetralkan asam yang ditimbulkan dan peruraian kertas dari bahan yang lain yang digunakan atau dari polusi udara. Yang ketujuh, ada kuras atau katem. Dalam proses penjilitan buku atau majalah, kuras atau katem berasal dari bahasa Belanda, adalah susunan halaman-halaman buku atau majalah dalam selembar kertas besar. Setelah kertas besar itu dilipat, halaman-halaman ini akan tersusun sesuai dengan nomor halamannya. Yang kedelapan, ada lembar pelindung. Lembar terlipat dari kertas yang dipasang pada blok buku dengan masing-masing lembar menghadap ke sisi dalam dari karton. Perekat dipakai pada halaman luar dari setiap lembar pelindung ketika blok buku. Menyiapkan penjilitan sebelum bahan pustaka dijilid harus dilakukan persiapan dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan. Keliru dalam mengurutkan halaman atau tidak urut dalam menyusun nomor majalah akan mengakibatkan kerugian besar. Ada dua langkah penting dalam menyiapkan penjilitan, antara lain yang pertama, ada penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki.
Kemudian membentuk kuras atau katem. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Letakkan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi mudah. Yang kedua ada penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat pada suatu lembaran menjadi katem. Kemudian katem-katem itu digabungkan menjadi buku. Bahan atau sarana penjilitan. Kertas-kertas yang dibutuhkan untuk penjilitan mempunyai berbagai ukuran standar sebagai berikut. Yang pertama ada kertas Conqueror berukuran 61,5 x 86 cm. Bahan kertas ini mengandung sedikit kandungan zat asam atau pH-nya di atas 7 sehingga sering digunakan untuk bahan pelapis atau pelindung kertas yang kandungan informasinya bernilai tinggi seperti pada koleksi buku langka, surat kabar, gambar, dan foto langka. Yang kedua ada kertas casing. Ada kertas casing Samson berukuran 90 x 120 cm. Bahan kertas seperti pembungkus semen ini mempunyai pH agak rendah kurang dari 7, sehingga tidak dianjurkan untuk melapisi koleksi yang mempunyai kandungan informasi yang bernilai tinggi karena sifat asamnya bisa menular ke lokasi tersebut. Yang ketiga karton board berukuran 65 x 75 cm dan 70 x 100 cm. Bahan yang diproduksi pada awal abad ke-20 ini sudah mempunyai ukuran standar industri seperti board nomor 20, 30, 40, 60. Board ini baik digunakan dan dipersiapkan untuk penjilitan dengan kualitas yang baik, maka tidak ada masalah dalam penggunaan dan pengeleman. Yang keempat, karton millboard. Board yang bebas asam yang dibikin oleh pabrik dengan warna abu-abu ini sangat kuat dan tahan lama. Yang kelima ada kertas mamer atau mabel. Kertas dengan corak berwarna-warni ini biasa digunakan untuk melapisi cover buku agar lebih menarik dan bervariasi. 2. Peralatan penjilitan atau mesin-mesin. Beberapa peralatan yang diperlukan diantaranya adalah yang pertama mesin potong semi otomatis, yang kedua mesin potong manual, yang ketiga alat potong board atau kacip. Alat potong board atau kacip yaitu alat potong khusus memotong board atau cover buku atau majalah secara manual dan satu persatu. Yang keempat, mesin bor atau pembuat lubang. Yang kelima, mesin press buku atau koran. Ketiga, peralatan. Penunjang penjilitan lainnya yaitu pertama, jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm. Yang kedua, pisau potong atau cutter. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, tulang pelipat. Yang kelima, penggaris besi. Yang keenam, kuas. Yang ketujuh, palu. Yang kedelapan, gergaji. Yang kesembilan, pelubang atau pusut. Yang kesepuluh, lem. 4. Jenis-jenis penjilitan. Yang pertama, jilid hardcover. Jenis jilitan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal, jadi lebih awet. Yang kedua, jilid soft cover. Jenis jilitan yang covernya ringan dan tipis, kertas cover yang delaminating. Yang ketiga, jilid kaye. Cocok untuk jumlah halaman sedikit, contoh majalah dan buku tulis. Yang ketiga, jilid dengan tanda signatur binding, memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Yang kelima, ada jilid lem punggung. Biasa digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. Yang keenam, jilid spiral. Jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka, biasa digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus. Yang ketujuh, jilid lakban. Biasa digunakan untuk makalah, laporan, diktat, dan sebagainya. Kelemahan jilid lakban adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata atau sukar difotokopi. Cara menjilid buku. Ada beberapa teknik dalam menjilid buku, diantaranya yang pertama, teknik jahit. Proses ini sederhana. Pertama, Anda harus tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jumlah jahit lubang harus 1-2 inci dari atas, inci 1 atau 2 dari bawah, dan dekat dengan titik tengah. Untuk membuat menusuk kertas lebih mudah, Anda dapat menempelkan gabus di ujung jarum sehingga tidak melukai tangan Anda. Jahit dari lubang tengah ke atas, lalu ke bawah dan kembali ke tengah, menggunakan benang 3 kali tinggi buku.
2. Menjilid dengan pita. Ini adalah teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh. Halaman ditumpuk di atas satu sama lain, pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku, biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar 1-2 inci dari tepi dan 1-4 inci dari satu sama lain. Yang ketiga, menjilid dengan staples. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan dan tumpukan halaman dalam urutan yang benar. Buka halaman dan menggunakan staples panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang. Tutup buku dan menyembunyikan pokok pada bagian luar tulang belakang dengan panjang pita sedikit lebih dari buku itu. Yang keempat, ada professional binding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku, halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat, kemudian diletakkan pada penutup, biasa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Contoh kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan. Pelestarian atau preservasi merupakan aspek-aspek yang mencakup usaha melestarikan bahan pustaka, keuangan, ketenagaan, metode, teknik, serta penyimpanannya. Pengawatan atau konservasi merupakan kebijaksanaan dan cara khusus dalam melindungi bahan pustaka dan arsip untuk kelestarian koleksi bahan pustaka. Contoh konservasi yang dilakukan oleh perpustakaan: yang pertama, melakukan perbaikan pada bagian gedung yang rusak secepat mungkin, seperti genteng yang bocor, jendela yang rusak karena hujan lebat. Yang kedua, kegiatan perawatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan gedung perpustakaan, mengecat di saat warna tembok mulai memudar. Contoh preservasi tersebut meliputi kegiatan yang pertama, preventif atau tindakan pencegahan, yaitu bentuk tindakan tidak langsung yang memiliki tujuan memperpanjang umur suatu bahan pustaka. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah menjaga, merawat, pengawasan secara berkala, dan melakukan pencegahan fisiknya yang rusak disebabkan oleh faktor fisika, faktor kimia, biologi, faktor lain seperti manusia dan bencana alam. Yang kedua, ada kuratif atau tindakan pengobatan, yaitu bentuk aksi langsung yang memiliki tujuan untuk mengembalikan dokumen yang telah rusak menjadi baik kembali. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah dengan perbaikan bahan pustaka. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.